Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Robin Wijaya, seorang penulis yang terkenal. Dalam sebuah bukunya, dia menuliskan kalimat bermakna demikian. Kelak akan ada pelangi setelah hujan. Akan ada kebahagiaan setelah tangis yang panjang. Makna di balik kalimat ini adalah bahwa tak selamanya pergumulan itu terjadi. Tak selamanya kesusahan itu terjadi. Kalimat ini juga senada dengan yang sering kita dengar demikian bunyinya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Semua kalimat ini mengatakan bahwa kesedihan, pergumulan, kesusahan dalam hidup kita ada waktu perhentiannya. Ungkapan ini menggambarkan bahwa di balik kesulitan dan pergumulan akan ada harapan untuk kebaikan. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana Nabi Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Bangsa Israel yang telah terpecah belah, tercerai berai, Efraim dan Yehuda. Bahwa Allah mengatakan di dalam duka, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan mereka di pembuangan, bahwa Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Sekalipun mereka sudah tercerai berai, bangsa itu telah dibawa ke pembuangan Babel, tapi janji Tuhan mengatakan bahwa keadaan mereka akan dipulihkan. Bahkan Tuhan akan menambahkan berkat kepada mereka dan memberikan tempat kudus Allah di tengah-tengah mereka. Allah berjanji melalui Nabi Yehezkiel bahwa Allah akan mempersatukan kembali kerajaan Israel dan Yehuda yang terpecah. Allah berjanji akan berdamai dengan bangsa atau umat pilihannya. Hal ini seperti sebuah seni bernama kintsugi, sebuah karya dari Jepang yang sangat mengesankan. Karya seni ini adalah sebuah keramik yang dihasilkan dari pecahan-pecahan keramik lainnya. Tadinya pecahan-pecahan itu sudah tidak berguna, tidak berfungsi. Tetapi mereka membuat suatu bentuk keramik atau pot yang baru, lalu dari hasil kepingan-kepingan pot yang lama. Ternyata kintsugi menarik banyak perhatian orang. Nilainya menjadi sangat mahal dan menambah juga nilai artistik dari karya kintsugi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakan Allah kepada bangsa Israel lebih daripada karya kintsugi buatan karya orang-orang, manusia biasa. Bila Allah mampu memulihkan bangsa Israel yang telah terbuang, sesungguhnya Allah juga
mampu untuk memulihkan keadaan kita yang telah mungkin hancur berkeping-keping, yang mungkin telah begitu memiliki banyak beban kehidupan. Pemulihan yang dilakukan Allah mungkin sekali terjadi kepada kita manusia. Allah memulihkan, tapi tidak cukup hanya sampai memulihkan saja. Tapi Allah akan menambahkan berkat dalam hidup orang yang percaya padanya. Ketika Allah mau memulihkan kita, oleh karena kondisi kita yang telah hancur, mungkin karena banyaknya persoalan kita, saat itulah kita akan menerima kebahagiaan yang kekal. Memang pergumulan, kesusahan, dan masalah tidak serta-merta hilang dari kehidupan kita. Itu tidak mungkin. Pasti selalu ada. Namun percayalah, kasih Allah tidak pernah pudar oleh masalah atau pergumulan. Dia senantiasa memperhatikan segala kesusahan kita. Dia senantiasa akan merealisasikan janjinya dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, Bapak, Ibu, apapun yang menjadi pergumulan saudara sekarang, percayalah bahwa Dia tidak pernah mengingkar janji. Muliakanlah Tuhan dan teruslah berharap kepadanya. Apapun beban kita, yakinlah bahwa Dia akan memberikan jawaban atas pergumulan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau memperkenankan kami menerima hari yang baru, dan bahkan Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami memohon kiranya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami renungkan. Kami mengerti bahwa segala beban, penderitaan, dan pergumulan kami akan berakhir pada waktunya. Dan akan Tuhan gantikan dengan sukacita bila kami setia. Ya Allah Bapa, biarlah iman kami tetap berpengharapan kepadamu. Apapun yang sedang kami alami, sedang dialami oleh seluruh jemaat-Mu, pergumulan atau kesusahan yang sedang terjadi, biarlah kami tetap berharap akan ada kebahagiaan yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Ya Allah Bapa, hari ini kami berserah kepadamu. Kuatkanlah kami untuk melakukan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.